ada sebuah buku yang memiliki judul Senja, tapi senja yang berbeda. Bukan senja yang romantis, bukan senja yang spiritualis, tapi senja yang sadis dan perih. Senja yang menjadi saksi kerasnya kehidupan sosial di ibu kota. Senja yang memotret berbagai pelik dalam kehidupan masyarakat di kota besar. Senja yang melihat darah setiap hari dari timpangnya kehidupan sosial. Ya, itulah tajuk dari buku Senja di Jakarta, yang ditulis oleh Mohtar Lubis, penerbit buku Odbor, dan cetakan terbarunya tahun 2025. Halo semuanya, saya Noval. Selamat datang di video intisari buku. Cetakan terbaru dari buku ini terbit tahun 2025, tapi buku ini sebenarnya berlatar kondisi sosial tahun 1950-an. Nah, corak yang berusaha ditunjukkan dalam buku ini adalah ketimpangan sosial yang nyata dari tokoh Saimun dan Suryono. Jadi Saimun ini adalah seorang pengangkut sampah yang dia hanya bisa menghisap satu rokok yang utuh itu di akhir bulan saja ketika dia gajian. Sedangkan Suryono itu dia bisa dengan bebas menghambur-hamburkan rokok mahalnya karena dia adalah seorang PNS dari kementerian gitu kurang lebih. Nah, kenapa rokok yang disajikan di dalam buku ini untuk menggambarkan sebuah ketimpangan sosial? Karena di buku ini justru Mohtar Lubis menyajikan dengan epik konsep ketimpangan sosial menggunakan sebatang rokok. Nah, buku ini juga menyajikan perang gagasan, pikiran, dan realitas melalui perdebatan yang ideologis. Nah, bab dalam buku ini disajikan dengan judul bulan, mulai dari bulan Mei sampai Januari. Alur bukunya maju dengan sudut pandang tokoh yang berbeda-beda. Nah, menariknya, di setiap akhir bab selalu ada laporan kota di dalam buku ini. Salah satu laporan kota favorit saya yang ada di dalam buku ini adalah laporan kota yang menceritakan tentang seorang kriminal yang sudah dipenjara 20 tahun dan dia bebas, tapi dia bingung dengan kebebasannya gitu. Nah, dan dia bertemu dengan teman lamanya, lalu teman lamanya mengusik kebingungannya dengan kebebasan itu. Kamu sudah dipenjara 20 tahun, kamu sudah bebas, apa yang akan kamu lakukan? Nah, pertanyaan itu membuat si mantan narapidana ini mengalami krisis eksistensi gitu ya. Jadi dia krisis dengan kebebasan dirinya, ketika bebas apa yang mau dia lakukan. Dia bingung sampai dia gemetar karena kebingungan atas pertanyaan itu. Lalu si temannya juga mengatakan bahwa jangan membunuh orang lagi ya, nanti kamu bisa masuk penjara lagi. Nah, pertanyaan itu seakan menjadi jawaban dari kebingungan eksistensial yang dialami oleh mantan narapidana itu. Maka mantan narapidana itu membunuh temannya itu sendiri agar dia bisa masuk penjara lagi dan tidak perlu memikirkan pertanyaan eksistensial kebebasannya akan dilakukan untuk apa. Karena ketika di penjara, dia